الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Al-Munawwar, para alim ulama, para asatidz yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua sudah sampai pada hari Ramadan yang ke-20. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita perjuangkan di bulan Ramadan 2021 ini beroleh balasan pahala yang berlipat ganda bagi kita insyaallah. Meskipun sebenarnya tidaklah layak Bapak Ibu melihat Ustadz yang itu-itu saja, karena kebetulan jadwal saya yang imam hari ini, saya merasa sayang saja ketika majelis yang mulia ini kemudian kosong, maka izinkanlah kami untuk mengisi pada kesempatan siang kali ini insyaallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, salah satu doa yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran yaitu dikenal dengan doanya Nabi Musa alaihi salam. Doa ini Bapak Ibu yang saya muliakan menjadi andalannya para dai, termasuk saya pribadi. Bapak Ibu yang saya muliakan, belajar dari beberapa orang guru saya yang setiap tampil tidak pernah meninggalkan doa ini. Doanya familiar di telinga kita, familiar di lidah kita. Seperti apakah doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Yang ingin kita garis bawahi Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua hal yang diminta di doa ini. Yang pertama, Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusan. Yang kita mau lihat adalah doa yang kedua ini, wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku. Itu yang sering kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk melantunkan doa yang sama dengan doa yang dilantunkan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Boleh jadi ada orang bertanya, kira-kira doa ini mujarab atau tidak? Kalau mau ditanya mujarab atau tidak, Pak, doa ini luar biasa mujarabnya. Kenapa? Karena doa ini diucapkan Nabi Musa ketika ingin menghadapi Fir'aun. Ya, siapa yang tidak kenal Fir'aun, Pak? Wah, luar biasa. Ternyata doa inilah yang diucapkan oleh Nabi Musa. Dan salah satu poinnya adalah yassirli amri, mudahkanlah urusan. Ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kita ingin meminta dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada satu pemahaman yang sedikit mengganjal di hati. Kenapa Bapak Ibu yang saya muliakan? Disinggung oleh Allah dalam Al-Quran di akhir suratul Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
tidaklah Allah membebankan sesuatu kepada seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Kalau dipahami secara baik bahwa sesungguhnya setiap tantangan yang dihadapi orang per orang itu sudah sesuai dengan kemampuannya. Orang yang mampu untuk diuji dengan kesabaran tingkat tinggi, dia jugalah yang diberikan ujian dengan tingkatan tinggi. Siapa contohnya? Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang yang mengatakan jadi nabi itu enak. Kenapa? Karena nabi Allah sekali berdoa tembus, ya, sekali berdoa. Kalau ada orang yang pernah didoakan oleh nabi, disolati salat jenazah oleh nabi, maka bisa menjadi jaminan bahwa orang tersebut sangat besar kemungkinan untuk selamat. Sampai pernah dalam riwayat ada seorang di masa Rasulullah SAW yang meninggal dunia. Kemudian Nabi bertanya, manakah gerangan ini? Disampaikan oleh sahabat bahwa orang yang Nabi tanyakan itu sudah meninggal dunia. Nabi penasaran kapan dia meninggal. Kemudian Nabi bertanya, kenapa tidak ada satu orang pun yang memberitahu saya? Agar apa, kata Nabi? Agar saya ikut mensolati jenazahnya dan menjadi jaminan untuknya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi sudah tahu dan ternyata sudah dikuburkan, maka Nabi pun pergi ke kuburannya untuk salat di situ. Dan inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh sebahagian ulama kita bahwa boleh-boleh saja kita salat jenazah langsung di kuburannya, cuman memang perlu kita hati-hati Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Siapa tahu misalnya orang di samping kita tidak paham betul, bisa-bisa kita dianggap aliran baru lagi. Ya. Jadi ini kita tidak ambil itunya, Pak. Yang kita ambil adalah ada orang mengatakan Nabi Allah itu enak katanya. Kenapa? Karena sekali berdoa tembus. Ya, tembus, Pak. Apakah kemudian betul-betul seperti itu? Ternyata tidak. Orang yang paling berat cobaannya adalah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, Pak, pergi sholat, jalanan sudah aspal, Pak. Hujan, ada payung, Pak. Nabi SAW pergi sholat dilempari kotoran. Sampai pada satu titik Nabi pernah dilukai kakinya sementara sholat, Pak. Ternyata itu adalah potret bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang lebih berat ujiannya dibanding kita ini umatnya. Nah sekarang, Pak, di satu sisi Allah meminta kita untuk berdoa dimudahkan urusan. Di sisi lain Allah mengatakan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang jadi beban itu sudah sesuai dengan kemampuannya. Pak Ustadz diuji dengan ujiannya. Orang-orang yang bukan Ustadz diuji dengan ujian yang sesuai dengan kemampuannya. Karena itu adalah wus'aha, sesuai dengan kadar kemampuannya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Terus apa tujuannya kemudian kita dianjurkan untuk berdoa? Allahumma yassir li amri. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ternyata Bapak Ibu yang saya muliakan, setidaknya ada dua pemaknaan dari doa seperti ini. Pemaknaan pertama, sesuatu yang memang aslinya sulit diubah oleh Allah menjadi mudah. Ya. Sesuatu yang aslinya sulit diubah oleh Allah menjadi mudah. Itu pemaknaan yang pertama. Tapi ada pemaknaan kedua. Pemaknaan kedua, sesungguhnya sesuatu itu tidak diubah dari sulit menjadi mudah, tapi yang diubah adalah kemampuan kita, semangat kita untuk melewati sesuatu itu. Karena seberat apapun sesuatu, ketika Allah memberikan kita kemampuan, maka dia berubah menjadi mudah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Contoh, Pak,
Sekarang ini kan marak penjual kelapa muda, Pak. Saya kalau disuruh manjat kelapa muda, Pak, mau digaji berapapun tidak mau. Ya, ini kelapa muda, Pak. Padahal kalau itu diberikan kepada orang yang terbiasa manjat kelapa, jangankan 1 pohon, Pak, 10 pohon 1 hari, ya mudah baginya. Bagi saya itu berat, tapi bagi orang yang diberikan kemampuan oleh Allah itu menjadi mudah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka disinilah pentingnya kemudian kita belajar bahwa tidak ada salahnya kita berdoa, Allahumma yassirli umri. Ya Allah, mudahkanlah urusan. Ada satu potret Bapak Ibu yang saya muliakan. Salah seorang paman Nabi bernama Hamzah, ya, yang dikenal dengan Asadullah, singa Allah, ya. Sebelum umat Islam hijrah ke Madinah, Pak, sebelum itu pernah umat Islam diperintahkan untuk hijrah ke tempat lain, ke Habasyah, ya. Sebelum rombongan ini berangkat, Nabi berpesan satu doa, diajarkan kepada pamannya. Apa doanya, Pak? Di dalam doa itu ternyata tidak jauh-jauh dari memohon dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma altuf bina fi taysiri kulli asir, fa inna taysiral asiri 'alaika yasir. Nas'alukal yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Doa inilah yang diajarkan oleh Nabi, diajarkan kepada pamannya. Kenapa? Karena mereka rombongan ini mau pergi berhijrah ke Habasyah. Diajarkan oleh Nabi, Allahumma altub bina fi taysiri kulli asir. Apa artinya, Pak? Ya Allah, berlemah lembutlah kepada kami fi taysiri kulli asir, untuk memudahkan segala yang susah, ya, segala yang susah, Pak. Berhijrah di masa itu bukan pekerjaan mudah, Pak. Kenapa? Tidak sama dengan hari ini, Pak. Dari Makkah ke Madinah, duduk-duduk saja berapa jam kemudian sampai dengan sendirinya. Di masa lalu tidak semudah itu, Pak. Naik onta, syukur-syukur kalau ontanya sehat di jalan. Salah-salah berjalan kaki dengan jarak yang sekian jauh. Tapi kalau Allah mudahkan, maka ini pun menjadi mudah untuknya. Kita hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, menjalani ibadah Ramadan, menjalani ibadah puasa. Pertanyaannya, puasa itu mudah atau berat, Pak? Mudah bagi orang-orang yang Allah mudahkan untuknya. Apakah puasa itu berat? Berat, Pak. Bagi orang yang memang merasa berat untuk berpuasa, maka tidak sedikit saudara semuslim kita menjawab, Ustaz, saya setiap Ramadan puasa saya 003. 003, Pak. Cuman 3 hari 1 bulan. Yang mana itu, Pak? 1 kali di awal, 1 kali di 15 Ramadan, 1 kali di akhir. Salah-salah di akhir, Pak. Dia puasa itu cuman hari ke-29. Hari ke-30, seandainya pun diputuskan 30 hari, dia cuman berpuasa setengah hari. Setengah hari, boleh sudah, Pak. Ya. Kenapa ada orang yang berbeda, Pak? Puasa di satu sisi mudah, di sisi lain susah. Apakah puasa ini tidak mampu kita lakukan? Pada dasarnya mampu, Pak, karena Allah berikan kemampuan bagi kita secara umum. Tapi orang yang mudah, karena di dalam hatinya ada permohonan semoga Allah memudahkan puasa ini, dan kemudian kita melewatinya dengan mudah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ada saudara-saudara kita di luar sana yang untuk berpuasa 1 hari itu tidak bisa bangun dari tidurnya, Pak. Tidak bisa bangun dari tidurnya, tidak bisa berjalan kemana-mana. Ditanya, bikin apa? Puasa, Pak Ustaz. Satu orang kuat biasa-biasa saja, satu orang ini tepar tidak bisa buat apa-apa. Apa yang membedakan? Ternyata mungkin salah satu yang membedakan adalah Allah memudahkan kita, dan di samping lain ada saudara-saudara kita yang tetap merasa berat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Melalui kesempatan yang mulia ini, maka setidaknya ada 3 poin sederhana yang kita ambil, Pak. Yang pertama, ada beberapa doa-doa di dalam Al-Quran
yang sesungguhnya doa-doa itu adalah doa-doa para nabi-nabi Allah. Itu adalah doa-doa yang baik untuk kita ambil sebagai amalan, Pak. Banyak doa-doa, Pak. Salah satunya ini tadi, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang terakhir, Pak, kenapa doa ini menjadi andalannya para dai, Pak? Karena sesungguhnya berdiri di depan Bapak Ibu sekalian ini bukanlah pekerjaan biasa. Ya, bukan pekerjaan biasa, Pak. Ada orang badan kekar, Pak, tinggi besar, berdiri di siang hari di tengah sana, dia kuat berapa jam, tapi berdiri di atas mimbar 1 menit dia totofore, Pak. Bukan kakinya yang bergetar, Pak, bukan tangannya yang bergetar, tapi mimbarnya yang bergetar. Ya, alhamdulillah, itulah yang dilatih oleh para ulama kita, melatih murid-muridnya. Alhamdulillah, 1-2 orang santri tercetak, sampai kemudian ada 1-2 orang mubalik yang bisa berdiri dengan baik di depan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua yang kita ambillah doa ini, Pak. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kehidupan kita ini, Pak, yang dicari sesungguhnya apa sih? Apakah harta? Bukan juga, Pak. Apakah nama baik, pangkat dan seterusnya? Ternyata bukan juga. Ternyata yang kita cari di dalam kehidupan ini salah satunya adalah insyirahus sadr, lapangnya perasaan kita, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bapak Ibu sederhana duduk di masjid ini, Pak. Ada 1 orang profesor pernah datang ke Ternate, Pak, dari Jerman. Beliau mengungkapkan seperti ini. Dia bilang apa, Pak? Dia pernah katanya mencuri kesempatan untuk masuk ke dalam masjid, padahal dia bukan muslim. Tapi dia penasaran, kenapa orang muslim itu senang sekali duduk di dalam masjid berlama-lama. Dia penasaran, Pak. Seorang profesor. Sampai kemudian dia pakai pakaian muslimah, kebetulan perempuan, Pak. Dia masuk ke tempatnya orang salat di dalam. Orang sementara salat, dia duduk-duduk saja. Duduk-duduk. Setelah itu, Pak, kemudian dia keluar dan menyimpulkan, ternyata ada 1 jenis ketenangan yang dirasakan di dalam masjid yang tidak didapatkan di luar sana. Mau di luar sana ber-AC, mau apa, tapi ada 1 ketenangan yang diberikan Allah yang khusus didapatkan oleh orang-orang yang berdiam diri di masjid, dan itu adalah kesenangan yang kita rasakan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau saya tanya Bapak Ibu yang ada di sini, Pak, ketenangan yang Bapak rasakan sekarang duduk di masjid ini, seandainya mau dinilai dengan uang, Pak, mau dinilai berapa, Pak? Tidak ternilai, Pak, tidak ternilai. Itu mau dibayar dengan seharga apapun tidak bisa, tidak bisa. Dan seandainya itu mau dibuat-buat tidak bisa juga. Ya, dan alhamdulillah di siang hari yang mubarak ini kita duduk di sini. Mudah-mudahan ini semua dinilai oleh Allah dengan 1 pahala iktikaf, dan mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan-ketenangan yang hanya didapatkan oleh orang-orang yang berdiam diri di masjid, Bapak Ibu yang saya muliakan. Kemudian yang terakhir, mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan urusan kita, Pak. Memudahkan urusan kita. Sebagai penutup, Pak, salah satu surah yang baik untuk Bapak Ibu amalkan setiap hari, Pak. Di setiap pagi hari, salah satunya adalah baca surah Al-Insyirah. Ya, Alam Nashrah, Pak. Diamalkan, Pak. Kenapa, Bapak Ibu yang saya muliakan? Kalau orang mau berpikir secara jujur, Pak, dari sekian masalah yang kita hadapi, Pak, berapa banyak masalah yang terlewat. Sebenarnya kalau tong mau pikir dengan kemampuan kita, Pak, kita tidak mampu melewatinya. Tapi bagaimana bisa dia terlewati? Karena ada Allah yang memudahkan itu. Satu urusan, Pak, seorang dosen misalnya, Pak, menghadapi sekian ratus murid, Pak. Kalau mau dipikir secara akal, Pak, tidak mungkin dia selesaikan urusannya semua ini. Tapi kenapa kemudian dia terlewati satu persatu, Pak? Karena Allah memudahkan untuknya. Cuman kadang-kadang kita yang tidak sadar, Bapak Ibu yang saya muliakan,
Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilapangkan hati kita, dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, Allahul musta'an wa ilaihi tiklan. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.